Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Onta Channel, teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat NAS storage server menggunakan Windows Server 2019. Untuk spek hardware yang saya gunakan untuk NAS server, di sini OS-nya saya menggunakan Windows Server 2019, RAM-nya 8GB, harddisknya 50GB, CPU-nya Intel Xeon E2200, prosesornya 4 core dan IP-nya 192.168.0102. Nah, server ini terhubung dengan klien menggunakan switch. Kemudian untuk kliennya di sini saya menggunakan Windows 11 dengan IP address 192.168.0104. Untuk teman-teman yang belum tahu NAS storage itu apa, silakan teman-teman googling saja ya. Yang saya jelaskan di sini hanya cara instalasi, konfigurasi, dan bagaimana cara menggunakan NAS storage. Dan sekarang kita langsung lanjut saja. Berikut cara membuat NAS storage server menggunakan Windows Server 2019. Pertama, pastikan NAS server sudah terhubung dengan jaringan. Kedua, siapkan virtual hard disk. Di sini saya menggunakan 50GB. Kalian bisa bebas menggunakan 50GB atau lebih besar lebih baik. Karena di sini free disk di server saya hanya 50GB, maka saya hanya menggunakan 50GB saja. Kemudian yang ketiga, kita buka server manager. Lalu kita buka dulu, lalu kita klik opsi manage yang ada di pojok kanan atas dan kalian pilih add rule and feature. Untuk langkah nomor 4, tipe instalasi kita pilih yang role based, kemudian kita klik next. Untuk langkah nomor 5, ini sebenarnya kita bisa biarkan saja default, lalu kita klik next. Langkah nomor 6, pada select server role, kalian cari ISCSI target, kemudian kalian centang dan kalian klik next. Oke ya teman-teman, ini kita akan cari. Ada di mana? Oke, di sini. Kemudian kita drop down lagi tanda panahnya. Oke, akan saya cari lagi. Nah, ini ya teman-teman, ISCSI target server. Jika sudah kalian centang, kalian klik next. Lanjut ke langkah nomor 7. Untuk select fitur, ini tidak perlu ada yang kalian centang. Kalian biarkan saja ini default, lalu kalian klik next. Langkah nomor 8, pada checkbox restart, kita beri centang. Kenapa kita centang? Jadi, setelah nanti proses instalasi NAS-nya ini selesai, jika membutuhkan restart, maka server akan restart secara otomatis. Langkah nomor 9, kita tinggal klik install dan kita tunggu saja hingga proses instalasinya selesai. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Kemudian ke langkah nomor 10, jika proses instalasinya sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik close saja. Kita lanjut ke nomor 11. Silakan teman-teman klik File and Storage Service. Lanjut ke nomor 12 ya teman-teman. Kalian silakan klik ISCSI. Lalu klik to create on ISCSI virtual disk.
kemudian akan muncul ISCSI Virtual Disk Location. Kemudian kita ke langkah nomor 13. Di sini kita akan mengatur full hard disk atau berapa kapasitas hard disk yang akan kita gunakan sebagai NAS storage yang bisa digunakan oleh klien. Selanjutnya silakan kalian pilih yang type a custom page. Oke. Pilih yang ini nih teman-teman. Yang paling bawah sendiri, ini kita klik, lalu kalian klik browser. Kemudian nah ini untuk partisinya saya di partisi E ya, atau di drive E yang jumlahnya 50 GB. Oke, kita pilih drive E-nya. Kemudian ke nomor 14 kita bisa beri nama disk ini. Jadi disknya akan saya beri nama, kita next dulu dan kita beri nama ya teman-teman. Ini di langkah nomor 14. Oke, ini akan saya kasih nama, contohnya ini bebas namanya, teman-teman bisa berikan nama sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya coba NAS 50 GB. Kemudian untuk deskripsinya teman-teman bisa isi atau kosongkan saja. Setelah itu klik next. Ke langkah nomor 15, kemudian tentukan besar kapasitas yang bisa digunakan sebagai ISCSI target. Kemudian pilih dynamic expanding. Oke teman-teman, jadi di sini dari 50 GB akan saya bagi lagi ke beberapa klien. Nah, dari 50 GB ini yang pertama saya akan bagi dulu sekitar 10 GB. Oke, ini akan saya coba bagi dulu sekitar 10 GB. Atau 10 GB atau 5 GB ya, 10 GB aja mungkin ya. Jadi teman-teman, dari 50 GB yang saya sediakan, kita bisa pecah 10 GB, 10 GB hingga ada nantinya ada 5 grup NAS yang bisa saya buat, yang bisa digunakan oleh 5 klien atau lebih sesuai kebutuhan dari teman-teman. Jika sudah, kita klik next. Kemudian lanjut ke nomor 16. Untuk menetapkan ISCSI target, kita pilih new ISCSI target. Oke. Pilih yang ini ya teman-teman. Setelah itu kita klik next. Kemudian ke langkah nomor 17, masukkan nama ISCSI target. Nah, ini juga namanya terserah. Misalkan kita bikin 5 NAS storage. Nah, silakan teman-teman ini beri nama masing-masing NAS-nya sesuai misalkan departemen atau misalkan sesuai OS-nya, misalkan sesuai Windows 10, Windows 11, Windows 7. Nah, di sini saya akan bagi sesuai Windows atau OS yang digunakan oleh klien. Oke, di sini saya beri nama Windows 11. Jadi saya akan buat di sini NAS-nya itu berdasarkan OS. Nantinya ada Windows 10, Windows 11 dan Windows 7. Oke, jika sudah, ini kita klik next. Jika muncul pop-up seperti ini, kalian klik yes saja. Lanjut ke langkah nomor 18. Di sini kita disuruh menambahkan user atau klien yang akan diberikan akses ke NAS storage. Selanjutnya kita klik add. Kemudian, oke, ini saya akan geser terlebih dahulu. Langkah ke-19,
di sini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memberikan hak akses kepada klien. Nah, di sini saya akan memberikan hak aksesnya menggunakan IP address dari si klien. Kalian pilih yang paling bawah ya teman-teman. Kemudian ini kita ganti menjadi IP address dan silakan kalian masukkan IP address klien atau laptop klien yang ada di tempat kalian. Nah, di sini IP address klien saya 192.168.0104. Jika sudah, kalian klik OK. Langkah ke-20, di sini kita bisa menambahkan satu atau lebih pengguna NAS server. Nah, di sini saya akan coba menambah lagi satu klien. Jadi caranya sama teman-teman, tinggal kalian pilih IP address dan kalian masukkan IP address klien yang lainnya yang ingin kalian tambahkan. Jika sudah, kalian bisa klik next. Kemudian untuk menu ini ada di langkah nomor 22. Kita juga bisa memberi password untuk NAS storage. Tapi kali ini saya tidak akan kasih password untuk NAS storage yang saya setting. Jadi kita bisa langsung saja klik next. Selanjutnya ke langkah nomor 23. Cek dan pastikan terlebih dahulu apakah pensettingan yang kita lakukan sudah sesuai. Oke ya teman-teman, jadi ini nama servernya yang saya buat, server trial. Kemudian nama NAS storage yang saya buat, NAS 50 GB. Kemudian akses servernya, klien yang bisa mengakses ke NAS storage ada 2. Oke, jadi ini sudah benar. Saya tinggal klik create. Oke, ini ada di langkah nomor 24. Proses pembuatan NAS storage ini butuh waktu estimasi 3-4 menit. Tergantung besarnya hard disk yang kalian sediakan untuk membuat NAS storage. Oke teman-teman, NAS storage sudah berhasil kita buat. Sekarang kita coba pengecekan dari komputer klien. Nah, teman-teman, ini adalah komputer klien yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan Windows 11 sebagai klien. Kita langsung saja ke langkah nomor 1. Kita pastikan dulu ya teman-teman, dari klien ini bisa terhubung dengan NAS server. Caranya kita coba tes koneksi terlebih dahulu. Nah, ini koneksi dari komputer klien ke NAS server. Koneksinya bagus, tidak ada masalah. Lalu kita lanjut. Kita buka control panel. Kemudian pilih sistem and security, kemudian administrative tool. Kemudian kita pilih ISCSI initiator. Oke, caranya kalian klik start. Lalu teman-teman di sini ketik Windows tool. Karena ini Windows 11, maka kita ketiknya Windows tool. Kemudian teman-teman open. Lalu teman-teman pilih ISCSI initiator. Lanjut ke langkah nomor 2. Kemudian kita masukkan IP target atau IP server atau NAS server. Kemudian kita klik quick connect. Oke. Pada kolom target ini saya akan masukkan IP address NAS server milik saya. Jika sudah, kita klik quick connect.
langkah ke nomor 3, kemudian muncul NAS server yang tadi sudah kita buat dan kita otomatis terhubung ke NAS storage milik kita. Oke teman-teman, jadi ini NAS storage-nya ya. Kita langsung terhubung. Jika sudah, teman-teman tinggal klik done saja. Ke langkah nomor 4, kita juga bisa mengatur kapasitas NAS tadi atau juga otomatis terkonfigurasi. Jadi ini karena kita sudah setting, jadi dia otomatis terkonfigurasi. Jika sudah, teman-teman klik connect, lalu ini teman-teman klik OK saja. Oke ya teman-teman, jika sudah kita klik OK. Kemudian kita ke langkah nomor 5, kembali ke administratif tool. Kemudian kita pilih komputer manajemen. Oke teman-teman, kita akan buka komputer manajemennya. Lanjut ke langkah nomor 6, kemudian klik disk management dan akan muncul notifikasi untuk memilih jenis tipe hard disk. Oke, disk management. Nah, ini muncul notif seperti ini teman-teman. Nanti kalian pilih yang GPT ya teman-teman. Kenapa harus pilih GPT? Karena untuk jenis MBR hanya mensupport 4 partisi primary. Dan GPT jauh lebih banyak, yaitu bisa sampai 128 partisi primary. Lalu untuk kapasitas penyimpanan MBR sangat terbatas, yaitu cuma 2 tera saja. Sedangkan GPT bisa sampai 9,4 zettabyte. Jika sudah, kalian tinggal klik OK saja dan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini, ini adalah 10 GB yang saya setting dari NAS storage yang tadi kita lakukan. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke langkah nomor 7. Kita akan atur partisi dari NAS storage yang ada di klien. Nah, ini adalah partisi NAS storage. Kita akan beri dia nama volumenya. Kalian tinggal klik kanan lalu pilih new volume, new simple volume, lalu kalian klik next. Oke, ini langkah nomor 8. Kalian klik next. Kemudian langkah nomor 9, tentukan kapasitas hard disk atau bisa kita pilih maksimum. Jadi ini biarkan saja default karena saya settingnya memang 10 GB. Ke langkah nomor 10, pilih identitas kode hard disk. Oke, nama drive-nya ini kita beri kodenya. Terserah teman-teman, bisa pilih namanya untuk drive D, drive E, atau mungkin ya drive J seperti yang akan saya beri pada kode hard disk tersebut. Oke, ini saya pilih drive J saja. Jika sudah, kalian tinggal next saja ya. Ini yang nomor 11. Di langkah nomor 11, kalian tinggal klik next saja. Lalu langkah ke-12, kalian tinggal klik finish. Oke, di langkah 12 kalian klik finish. Yap. Kita klik finish ya teman-teman. Kalian tinggal tunggu beberapa detik saja hingga proses format harddisknya selesai. Oke, ini sudah terbentuk new volume dengan nama atau kode drive J dengan kapasitas sekitar 10 GB. Nah, jika sudah begini,
kita bisa menyimpan atau mengambil data dari server storage atau server NAS kita. Nah, di langkah 16 di sini kita hanya melakukan proses pengecekan saja ya teman-teman. Ini adalah klien Windows 11 milik saya dan di sini sudah terhubung dengan NAS storage dengan nama drive-nya itu drive J. Dan di sini saya akan coba menyimpan atau membuat sebuah file ya teman-teman. Dan nanti kita juga bisa ceknya di Windows Server 2019-nya untuk memastikan bahwa klien sudah terhubung dengan NAS storage. Nah, oke, ini saya akan buat sebuah folder. Kita bikin beberapa folder untuk membuktikan bahwa kita sudah bisa berhasil menyimpan dan membuat sebuah file di NAS storage. Jika kita cek dari NAS storage servernya, di sini bisa teman-teman lihat kalau Windows 11 yang kita jadikan klien sudah berhasil connect ke NAS storage yang kita buat dengan kapasitas 10 GB. Jadi jika sudah seperti ini, berarti NAS storage server yang kita buat sudah berhasil teman-teman. Jadi antara NAS storage dengan klien sudah berhasil terhubung dan klien juga sudah bisa menyimpan dan membuat file atau data yang langsung tersimpan di NAS storage. Nah, sekarang kita tinggal coba teman-teman. Kita coba fungsi dari NAS storage tersebut. Oke, jadi di sini seolah-olah kita akan buat Windows 11 saya mengalami kerusakan. Harddisknya misalkan rusak total ya teman-teman. Jadi Windows 11 ini akan saya matikan. Dan akan kita lihat apakah data yang terhubung dengan NAS storage akan hilang atau tidak akan bisa diakses oleh klien yang lain. Oke, kita akan buktikan ya teman-teman. Dan di sini saya sudah sediakan Windows 10 yang saya fungsikan sebagai pengganti dari Windows 11 yang rusak. Oke, di sini saya akan coba koneksikan antara Windows 10 dengan NAS storage server. Cara koneknya sama, kalian buka administrative tool, kemudian kalian cari ISCSI initiator. Oke, ini kalian yes saja. Lalu kalian masukkan IP target atau IP server NAS storage-nya. Oke, ini sudah saya masukkan. Lalu kita pilih Quick Connect dan kita lihat di sini kita sudah otomatis terhubung. Lalu kita klik Done. Dan di sini kalian tinggal klik saja. Oke, maaf, ini saya perbesar terlebih dahulu. Ya, ini akan saya perbesar terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Susah banget sih. Oke, kita tarik. Iya. Sip. Di sini kita tinggal klik oke saja teman-teman. Jika kita sudah selesai memasukkan IP target atau IP servernya, kita klik oke saja. Kemudian kita buka Windows Explorer. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Kita bisa klik kanan pada disk PC. Dan kita pilih disk management. Nah, teman-teman lihat di sini.
kita berhasil terhubung dengan NAS storage, tapi di sini untuk drive-nya di Windows 10 terbacanya yaitu drive A. Oke. Jika sudah, ini kita close saja komputer manajemennya dan kita buka kembali Windows Explorer. Oke. Kita buka Windows Explorer-nya. Ya, ini teman-teman di drive A kita buka. Oke, dan di sini file yang tadi kita buat di Windows 11 masih tersimpan dengan aman di NAS storage. Oke, jadi tidak ada data atau file yang hilang meskipun klien kita mengalami kerusakan pada laptopnya, karena semua datanya sudah tersimpan di NAS storage server. Sekian tutorial dari saya teman-teman. Semoga ini bisa menjadi referensi atau bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari tutorial yang saya buat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan terima kasih.